Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Nining. Sebelum kita lanjut ke materi pemotongan bahan, kita akan menyelesaikan polanya dulu ya. Kita akan membuat pola lengan ya. Pola lengan yang kita buat ini adalah hasil dari pembuatan pola baju, bukan dari pembuatan pola dasar. Harus diingat ya, pola lengan itu dibuat ketika pembuatan pola bajunya sudah selesai. Di materi ini saya akan menjelaskan dan akan memberikan tutorial lengan, membuat lengan secara rinci. Dan juga saya akan memberikan materi juga bagaimana cara membuat pola lengan dengan praktis. Sekarang kita akan masuk pada materi membuat lengan. Di sini saya akan membuat lengannya 1:2, tetapi tetap menggunakan ukuran pola besar yang kemarin kita buat. Nah, untuk ukuran lengan, untuk membuat lengan, ini adalah daftar ukuran yang akan kita cari. Nah, di sini kalau panjang lengan dan lingkar lengannya sudah ada di ukuran yang kemarin, kita tinggal salin saja. Di sini panjang lengannya 53, lingkar lengannya 28. Sekarang akan kita cari kerung lengannya berapa, kerung lengan depan berapa, kerung lengan belakang berapa. Nah, kita cari ya. Cara mencarinya dari hasil pola yang kemarin kita buat, kita ukur dari I ke L2 sampai J, tapi J-nya yang keluar 2 cm. Cara mengukurnya, kita tidak menggunakan penggaris, tapi kita menggunakan meteran karena di sini kita butuh ada lengkungan ya. Dengan penggaris tidak bisa ada lengkungan, kita harus pakai meteran. Caranya meterannya ini kita dirikan ya, dan kita ukur mengikuti lengkung kerung lengannya. Ukurannya sedikit-sedikit aja, jangan langsung ya. Jadi hasilnya nanti akurat. Nah, ini untuk kerung lengan belakangnya didapat 25. Nah, sekarang untuk kerung lengan depannya kita ikutin garisnya yang lurus. Kemudian lengkungnya pelan-pelan. Nah, sampai yang J keluar 2. Di sini didapat hasil 26. Jadi, kerung lengan depan 26, kerung lengan belakang 25. Kita salin ke daftar ukuran yang tadi sudah kita buat. Didapat kerung lengan depannya tadi 26 dan kerung lengan belakangnya 25. Ada perbedaan. Kerung lengan depan dan kerung lengan belakang lebih besar kerung lengan depan. Biasanya terjadi selisih antara 1-3 cm. Selisihnya itu didapat dari semakin besar badannya maka semakin banyak selisihnya ya. Kemudian akan kita cari tinggi puncak. Nah, rumus tinggi puncak itu kerung lengan depan ditambah belakang
dibagi 4 ditambah 1,5. Kerung lengan depannya 26. Kerung lengan belakangnya 25. Nah, ini kita jumlahkan dulu, jangan langsung dibagi 4 ya. Nah, jumlahkan dulu sama dengan 51. Baru kemudian dibagi 4 ditambah 1,5. Hasilnya 14,25. Nah, kenapa saya bilang kerung lengan depan dan belakangnya dijumlahkan dulu baru dibagi 4? Karena kalau tidak dijumlahkan dulu langsung ditulis dibagi 4, kalkulatornya error, dia ngitungnya beda. Saya contohkan ya. 26 ditambah 25 dibagi 4 ditambah 1,5. Nah, hasilnya 33,5, 33,75 itu salah ya. Jadi harus dijumlahkan dulu kerung lengan depan dan belakangnya jumlahnya berapa, baru dilanjut gitu ya. Kemudian yang akan kita cari lagi yaitu diagonal. Rumusnya kerung lengan depan tambah belakang dibagi 2 dikurangi 0,5. Tadi total kerung lengannya adalah 51. Dibagi 2 dikurangi 0,5 sama dengan 25. Nah, hasil yang 25 ini kita bagi 4 lagi nanti untuk bikin lengkung-lengkung lengannya ya, untuk bikin lengkung kerung lengannya. 25 dibagi 4 sama dengan 6,25. Ada lagi yang harus dihitung yaitu hasil JS, tapi belum bisa kita simpan di sini, itu nanti hasil dari pola ya. Sekarang akan kita buat polanya. Langkah pertama ketika kita membuat lengan, kita buat dulu garis bantunya ya. Buat aja garis bantunya yang panjang, tidak apa-apa nanti lebih dalam ukurannya. Kita buat garis bantunya dulu dengan garis putus-putus ya. Begitu juga untuk di bagian sini. Nah, garis bantunya seperti ini ya. Nah, kemudian akan kita mulai cari tinggi puncak. Tadi tinggi puncaknya sudah kita hitung. Nah, ini saya kasih titik dulu ya. Ini nanti tinggi puncaknya kita beri nama I sesuai sama perpasangan waktu di badan. Jadi tinggi puncak itu kan nanti nyambungnya dengan bahu luar ya. Nah, bahu luar itu kan di badan belakang I. Jadi nanti atasnya kita nyebutnya I itu tinggi puncak. Nah, jadi sentralnya yang ini, yang pertemuan dari garis bantu ini kita beri nama Q. Kemudian kita cari I-nya. Tadi sudah kita hitung rumusnya, kerung lengan dibagi 4 tambah 1,5 didapat 14,25. Jadi dari Q naik 14,25. Nah, kita dapat di sini I ya. Kemudian apalagi yang kita cari setelah QI? IJ atau diagonal. Jadi nanti dari Q ke sini itu tidak dicari, dicarinya dari I ke sini ya, diagonal. Nanti akan didapat J. Di sini IJ-nya sudah kita hitung tadi rumusnya, kerung lengan dibagi 2 dikurang 0,5. Hasilnya 25. Nih ya.
Kita kasih garis putus-putus dulu karena masih merupakan garis bantu, belum kerung lengannya ya. Berarti di sini J. Begitu juga yang sebelahnya. Sama ya. Nah, ini J ya. Kemudian tadi hasil IJ kita bagi 4, dapat 6,25. Kita tandai masing-masing dengan titik-titik ya. Kemudian yang sebelah sini juga. Nah, apalagi yang dicari? Tadi yang dicari adalah hasil JS. Nah, sekarang kita cari JS-nya berapa? Nah, sebelum mencari JS, kita harus tentukan dulu panjang lengan. Jadi dari titik I, kita turun panjang lengan. Panjang lengannya 53. Kita beri nama R. Kemudian ke kiri dan ke kanannya adalah lingkar lengan. Jadi masing-masing dibagi 2. Di sini lingkar lengannya 28. Jadi ke kiri 14, ke kanan 14. Titik S. Nah, baru didapat JS-nya. Kita bantu garis bantunya dulu. Nah, hasil dari ini kita bagi 2. Di sini didapat 39. 39 kita bagi 2. Yaitu 19,5. Kita titikin 19,5 di sini. Nah, kemudian dari tengahnya itu kita bentuk lengannya. Untuk pembentukan lengan ini yang dari JS dibagi 2 kan akan kita masukkan 2 cm. Nah, itu bukan suatu rumus ya. Itu terserah kita mau kita masukkan 2 cm, 3 cm, atau tidak kita masukkan mengikuti garis lengan ini juga nggak apa-apa. Jadi sesuai kepentingan kita. Kalau kita maunya semuanya longgar, berarti dari J ke S ini sudah merupakan sisi lengan. Kalau kita maunya semua longgar. Cuma kalau saya inginnya saya bentuk dulu, jadi tidak terlalu longgar. Yang penting ketika diangkat untuk wudhu dia nyampe ya. Jadi saya bentuk dengan standarnya masuk 2 cm. Kemudian ke bawahnya kita gunakan lurus. Nah, untuk ke atasnya kita menggunakan penggaris pinggul, tapi bagian ujung bawahnya ya yang kita gunakan. Nah, begitu juga yang sebelahnya, caranya sama. Kita garis bantu dulu. Kita bagi 2. Masuk 2. Ke bawahnya menggunakan penggaris, ke atasnya menggunakan garis pinggul bagian bawah. Nah, sudah jadi untuk lengan yang bawahnya. Kemudian akan kita bentuk kerung lengannya. Nah, hasil dari pembagian IJ yang tadi dibagi 4. Nah, titik-titiknya ini akan kita beri nama untuk memudahkan bagian mana saja nanti yang akan dikerung lengan ya. Yang atas kita akan beri nama V1, V2, V3. Begitu juga buat yang sebelahnya V1,
V2, V3. Nah, sekarang ada rumus nih. Dari V untuk bagian depan, dari V1 naik 1,5 ya. Kita beri nama Y1 ya. Kemudian dari V3 turun 1. Kita beri nama Y2 ya. Sedangkan untuk yang belakang V1-nya maaf ya, V1-nya itu naik 2 ya. Kita beri nama sama Y1. Kemudian untuk turunnya bukan di V3, tapi antara V3 dan J kita bagi 2 dulu. Ya, kemudian kita bagi 2 dulu ya. Kita beri nama V4 lah ya, V4. Nah, dari V4 ini baru turun 1/2. Nah ya, jadi untuk belakang naiknya 2, turunnya 1/2. Untuk bagian depan naiknya 1,5, turunnya 1. Nah, sekarang akan kita hubungkan bagian-bagiannya ini. Nah, karena untuk skala setengah saya tidak ada penggarisnya, jadi saya akan membuat manual. Waktu bikin lengkung kan tidak boleh ada sudut. Jadi titik W2, W1, W1, begitu juga yang bagian belakang, itu kita kasih garis masing-masing 1 cm. Nah ya, kemudian kita kasih garis bantu dulu pakai penggaris lurus ya. Nanti akan kita perbaiki dengan lengkungan. Dari I tarik garis ke W1, tapi jangan pas di titiknya ya, pas yang tadi yang saya lebihkan 1 cm. Untuk I ke W1, dari W1 ke V2, dari V2 ke W2, dari W2 ke J. Dia masih berupa patahan-patahan, nanti akan kita rapikan. Begitu juga untuk yang bagian belakang. Nanti kalau untuk pola besar dia ada penggarisnya. Kita akan menggunakan penggaris lengan supaya bentuknya bagus. Nah, untuk bagian belakang yang disambung yaitu I, W2 dan V3. Jadi V2-nya kita lewatin ya. Nah, baru ke V4. Kemudian ke J. Nah, ini sudah jadi hasilnya. Tinggal kita perbaiki lengkungnya. Untuk bagian depan kita bentuk lengkungnya. Tidak boleh ada yang bersudut. Begitu juga untuk bagian belakang. Nah, tidak ada bagian yang bersudut. Sekarang tinggal kita beri warna sesuai batas-batas yang diperlukan.
inilah hasil pola lengannya. Nah, ini kan pola lengannya 1:2 dan tadi kita membuatnya satu persatu secara rinci. Nah, kalau kita membuat pola seperti ini di pola besar, itu kadang-kadang JS-nya, titik-titiknya tidak ketemu, suka selisih, bisa sampai 2 mili atau setengah senti karena ketika kita membuatnya tidak simetris atau kurang simetris. Nah, sekarang akan saya ajarkan bagaimana cara membuat pola lengan yang praktis dan hasil JS-nya pasti ketemu atau panjang JS-nya tuh akurat ya. Kita akan membuatnya di pola yang sesungguhnya. Untuk membuat pola lengan yang praktis, kertasnya tidak dibentangkan lebar seperti ini, tapi akan kita lipat 2. Jadi nanti IR-nya itu berada di lipatan kertas. Nah, sekarang langsung aja kita buat, karena kan tadi kita sudah dapat ukuran-ukurannya. Jadi sekarang saya akan membuat langsung ya dengan ukuran yang ada. Tadi didapat KI ya. Jadi dari ujung kertas itu kita kasih titik I di atas, Q-nya di tengah dan R-nya di bawah ya. Jadi ini titik I, titik Q dan titik R. Kemudian dari I kita garis langsung ya. Harus bersiku ya garis Q-nya ya. Kita kasih garis bantu dulu karena kita tidak mencari KJ, yang kita cari IJ bukan KJ ya. Ini hanya garis bantu. Nah, baru kita cari tadi IJ. IJ-nya 25. Kita kasih garis bantu lagi. Ya. Nah, dari hasil ini tadi kita bagi 4. Masing-masing kita beri tanda. Kita beri tanda, kita beri tanda, kita beri tanda, ya kan? Nah, sekarang di titik yang paling atas kita beri tanda 2, naik 2 dan naik 1,5. Naik 2 dan naik 1,5 ya. Untuk yang bagian tengahnya kita lewatin, kemudian untuk yang bawah sini kita turun 1. Nah ya, kemudian untuk yang antara turun 1 dan J kita bagi 2, kemudian turun setengah. Nah, kita tinggal menghubungkan saja garis-garisnya ya. Nah, kita gunakan yang pertama yang biru untuk bagian belakang. Cara mencarinya, oh ya, untuk memudahkan akan saya tulis ABCD-nya saja ya. Jadi yang ininya ya, ini tadi V1, V2, V3. Sekarang kita akan ke yang naik 2, V3. Penggarisnya ya, posisi penggarisnya yang melengkung ini adalah penggaris buat lengan ya. Ini yang transparan, yang warna coklat juga ada. Bentuknya sama, hanya materialnya saja yang beda. Sekarang kita sambung. Nah, kita tinggal cari aja nih, pasti ketemu. Mau lengannya besar, lengannya kecil, pasti ketemu.
ikutin cari lengkungnya. Nah, didapat ya dari I, terus yang ke naik 2, kemudian ke V3 kita buat. Kemudian dari V3 ke yang turun setengah, kemudian ke J. Penggarisnya kita balik bagian ujungnya di atas. Cari yang lengkungnya ketemu dengan huruf-huruf yang harus dihubungkan. Sudah didapat dengan warna biru bagian belakang. Sekarang dengan warna merah untuk bagian depan. Kita hubungkan dari I ke yang naik 1,5 ke V2. Dari I yang naik 1,5 V2. Ya. Kemudian V2, terus dari V3 yang turun 1 ke J. Nah, ini langsung didapat lengkungnya secara bersamaan. Kemudian tinggal kita buat lengan ke bawahnya. Kita bantu garis. Oh iya, kita tadi RS-nya dulu ya. RS-nya yang lingkar lengan dibagi 2. Nah, hasilnya di JS yang dibagi 2 kita tandain. Masuk 2. Ke bawahnya pakai penggaris lurus, ke atasnya pakai penggaris pinggul bagian bawah. Kalau nanti dari pembagian yang masuk 2 ini ada sudut, sudutnya harus kita hilangkan. Nah, sekarang cara mengguntingnya ya. Kita bantu dulu pakai pentul supaya tidak bergeser. Yang kita gunting adalah bagian terluar. Nah, ini kalau bersudut kita hilangkan ya sudutnya ya. Nah, kemudian begitu juga yang kita gunting yang biru atau terluar. Didapat setengah lengan, kemudian kita buka. Nah, ini sudah pastikan JS-nya dia akurat titik-titiknya ya. Kemudian kita buka, kita gunting yang bagian merahnya. Nah, sudah didapat pola lengan yang praktis ya. Sudah dapat di bagian kiri kanannya. Jadi kita hanya membuat separuh tapi jadinya langsung semuanya. Nah, demikian dulu tutorial cara membuat lengan, baik lengan yang rinci dan lengan yang praktis. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen-komen yang bermanfaat. Jangan lupa juga tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.